Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya, kenalin aku Windy Astari. Pada video mind mapping kali ini, aku akan ajak kalian buat belajar sejarah singkat PKN atau Citizenship Education tentang kurikulum di Indonesia. Nah, apa aja ya? Yuk simak bersama. Kurikulum pendidikan yang pertama kali muncul sejak Indonesia merdeka adalah kurikulum 1946. Pada kurikulum yang pertama ini, belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education. Di dalam kurikulum yang pertama ini, terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Inilah cikal bakal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education yang masih bergabung menjadi satu dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Pada kurikulum tahun 1957, juga belum terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education. Yang ada hanyalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal keluarga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Pada kurikulum tahun 1962, muncul mata pelajaran civic, terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada hakikatnya, civic berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Pada kurikulum tahun 1968, istilah civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD tahun 1968, digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civics atau pengetahuan kewargaan negara. Pada kurikulum SPG tahun 1969, mata pelajaran kewargaan negara berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Sedangkan pada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP digunakan beberapa istilah seperti pendidikan kewargaan negara, studi sosial, civics, dan hukum. Pada kurikulum tahun 1975, muncullah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau lebih dikenal dengan istilah PMP atau civics, mata pelajaran pendidikan kewargaan negara atau PKN. Civics mata pelajaran pendidikan moral Pancasila ini berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan di dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 sesuai dengan TAP MPR nomor 2/V-MPR-1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib yang diberikan sejak dari SD, SMP, MA, SMA, SPG, dan sekolah kejurusan. Mata pelajaran PMP di sini terus dipertahankan dan disempurnakan di dalam kurikulum 1984. Pada kurikulum tahun 1994, muncullah mata pelajaran baru, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Munculnya mata pelajaran ini didasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 pada pasal 39 yang menggariskan adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN sebagai mata pelajaran wajib pada kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Berdasarkan kurikulum 1994 tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana yang mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Kurikulum 2006 atau lebih dikenal dengan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan atau KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. Di dalam kurikulum 2004 lah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN atau Citizenship Education dan berlakunya dengan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 kembali dengan nama PPKN yang terintegrasikan dengan mata pelajaran lain atau lebih dikenal dengan pembelajaran tematik. Pada kurikulum tahun 2006 ini, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua,
berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama-sama dengan bangsa lain. Keempat, berintegrasi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tahun 2004, kurikulum PKN SD diintegrasikan dengan mata pelajaran IPS menjadi PKPS atau Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial. Sementara di tingkat SMP dan SMA merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kurikulum berbasis kompetensi kewarganegaraan tampak telah mengarah pada 3 komponen PKN yang bermutu, seperti yang diajukan oleh Center for Civic Education pada tahun 1999 dalam National Standard for Civic and Government. Ketiga komponen tersebut yaitu Civic Knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan, Civic Skills, keterampilan kewarganegaraan, dan Civic Disposition atau karakter kewarganegaraan. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Pada prinsipnya, terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar tahun 2020 ini, didasari oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti. Mendikbud di era ini, yakni Nadiem Makarim, menjadi tokoh penggagas terkait dengan wacana Merdeka Belajar, utamanya di perguruan tinggi. Nah, segitu dulu ya videonya. Aku Winda Astari, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum teman-teman.